Cerita dimulai dengan seorang wanita anggun bernama Riam yang sedang melintasi pasar dengan penuh semangat. Takdir membawanya bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Taib, seorang fotografer yang baru tiba dari kota untuk mengunjungi ayahnya yang sudah lama tidak bertemu. Saat Riam akan pulang ke rumahnya, nasib mempertemukannya kembali dengan Taib yang dengan sigap menolongnya ketika Riam hampir tergelincir ke dalam laut. Sementara itu di sisi lain, seorang pria parubaya menjalani kehidupannya sebagai seorang kapten kapal. Dalam perjalanannya yang panjang dan melelahkan, sang kapten telah menjadi seorang nahkoda yang berpengalaman dan dihormati. Hari itu saat kapalnya akhirnya merapat di desa asalnya, tak disangka Riam dan Taib muncul di hadapannya. Sang kapten pun terkejut bukan main ketika menyadari bahwa pria tampan di hadapannya adalah anak kandungnya sendiri. Namun di balik kejutan itu, Taib merasa kecewa setelah mengetahui bahwa wanita cantik yang baru saja ia temui adalah ibu tirinya. Di saat mereka duduk bersama untuk makan malam, suasana di antara mereka terasa canggung. Meskipun begitu, mereka tetap mencoba untuk menjalin percakapan. Dengan Taib sesekali menyampaikan cerita tentang pekerjaannya sebagai fotografer sambil memberikan senyuman kecil kepada Riam, ibu tirinya. Malam harinya udara di tepi pantai begitu sangat dingin hingga sang kapten meminta Riam untuk mengambil selimut dan memberikannya kepada anaknya. Riam tidak hanya mengantarkan selimut tetapi juga dengan penuh perhatian merapikan kasur yang akan digunakan oleh Taib. Di saat itu, Taib tak bisa menyembunyikan pandangan takjubnya pada wajah Riam yang begitu memikat. Suatu hari saat Taib sedang berjalan di sekitar rumah, matanya tidak sengaja tertuju pada pintu kamar yang sedikit terbuka. Rasa ingin tahu membuatnya tidak bisa menahan diri meskipun hanya sebentar. Namun ia takut akan terlihat oleh sang kapten. Setelah itu, Riam terlihat bersama teman-temannya yang sedang berbelanja di pasar. Namun sepertinya keberuntungan berpihak pada Riam karena Taib juga berada di sana. Dengan cepat, Riam mencari alasan untuk bisa bertemu dengan Taib, berharap bisa memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Namun di tengah keinginannya yang tumbuh di hati mereka menyadari bahwa status mereka sekarang adalah ibu dan anak. Batasan ini membuat mereka tidak bisa melampaui hubungan keluarga yang telah terbentuk. Sebagai ibu yang bertanggung jawab, Riam dengan penuh kepedulian membuatkan Taib sebuah baju baru. Namun tanpa disadari, tindakan tersebut justru semakin memperkuat bayangan wajah Riam dalam benak Taib. Terutama saat malam tiba, Taib semakin sulit tidur karena tak bisa menghilangkan Riam dari pikirannya. Apalagi suara teriakan yang berasal dari ruang sebelah yang sedang asik bermain futsal semakin mengganggu tidurnya. Suara tersebut membuat Taib semakin bingung dengan perasaannya dan menghadirkan perasaan yang rumit dalam hatinya. Keesokan harinya, Riam dan Taib pergi berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati keindahan pemandangan sekaligus memotret momen-momen indah. Namun tiba-tiba saja langit mendung dan hujan turun dengan derasnya membuat mereka berdua akhirnya basah kuyup. Setelah hujan reda, mereka berdua segera membersihkan diri dari air hujan. Dan di saat itulah Taib tanpa sengaja melihat beberapa luka lebam yang tersembunyi di tangan Riam. Tidak bisa menahan rasa penasaran, Taib bertanya kepada Riam tentang asal luka tersebut. Namun Riam hanya terdiam dan terseduh-seduh meninggalkan Taib dengan perasaan campur aduk. Di keesokan harinya, sang kapten memberikan saran kepada Taib agar mempertimbangkan untuk menjadi seorang nelayan, karena profesi tersebut dianggap sebagai simbol kejantanan sejati. Malam harinya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi berlayar. Namun cuaca tiba-tiba menjadi buruk dan tidak bersahabat. Akibat kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, jangkar kapal mereka terjerat di celah bebatuan karang. Tanpa ragu, Taib dengan cepat melompat ke dalam laut untuk memutuskan tali jangkar yang terperangkap. Tak berselang lama mereka semua akhirnya selamat setelah Taib berhasil memutuskan tali jangkar yang terjerat. Namun ketika Taib naik kembali ke kapal, mereka melihat seseorang yang terlihat tidak senang dengan kehadiran Taib. Taib merasa tersinggung dan ketegangan hampir mencapai puncak hingga mereka nyaris terlibat dalam perkelahian fisik. Lalu di suatu malam,
Orang-orang desa sedang merayakan perayaan tahunan. Riam tampil memukau dengan riasan yang memperindah wajahnya. Sementara di saat yang bersamaan, Taib mengenakan baju yang dijahit oleh Riam sebelumnya. Hal itu membuat Riam tersenyum bahagia karena melihat hasil karyanya dipakai oleh Taib. Mereka berdua pun mulai menari bersama, tampak sangat bahagia dan serasi. Namun ada seseorang memperhatikan mereka dan mulai merasa curiga terhadap kedekatan mereka berdua. Di puncak perayaan acara tersebut, Taib dan Riam memutuskan untuk pergi ke tempat yang sunyi. Di sana, Riam menceritakan kepada Taib tentang sejarah dan asal-muasal pesta perayaan di desanya. Namun Riam segera meninggalkan Taib untuk menghindari kecurigaan dari sang kapten dan warga desa. Dia menyadari bahwa kedekatan mereka berdua dapat menimbulkan spekulasi dan memicu perhatian yang tidak diinginkan. Di keesokan harinya, Riam mengajak Taib pergi ke suatu tempat yang sangat indah. Mereka berdua naik perahu dan dalam perjalanan, Riam menceritakan bahwa kapten pernah menyelamatkan hidupnya. Riam merasa berhutang budi padanya dan akhirnya setuju untuk menjadi istri kapten meskipun sebenarnya ia tidak mencintainya. Tanpa disadari, Riam dan Taib tiba di sebuah tempat yang menakjubkan. Mereka langsung berenang dan menyelam bersama, menikmati keindahan yang ada di sekitar mereka. Karena suasana yang mendukung, setelah selesai berenang, mereka pun melanjutkan dengan bermain futsal bersama. Dan saat itulah, Taib berhasil menjebol pertahanan yang dijaga oleh Riam. Kemudian pada malam harinya, sang kapten mengajak Riam bermain futsal dengannya. Namun, Riam yang baru saja melakukan pertandingan itu bersama anak tirinya, merasa lelah dan menolak ajakan dari kapten. Keesokan paginya, dampak dari insiden semalam terlihat ketika sang kapten mulai bersikap kasar dan marah kepada Riam. Suasana di rumah pun menjadi tegang, membuat Riam merasa takut dan ingin menjauh. Dia berusaha mencari kedamaian saat berada di pasar, namun takdir mempertemukannya dengan Taib di sebuah gang kecil. Disinilah mereka memutuskan untuk bermain futsal kembali. Dalam permainan tersebut, mereka lupa sejenak akan segala masalah dan menikmati momen kebersamaan yang membantu meredakan ketegangan dalam hubungan mereka. Pada malam harinya, sang kapten mengungkapkan keinginannya untuk pergi berlayar selama 3 hari ke depan dan mengajak Taib untuk ikut bersamanya. Namun, Taib menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa ia lebih suka memotret di sekitaran rumah. Meskipun begitu, sang kapten tetap melanjutkan rencananya untuk pergi berlayar. Kepergian sang kapten ini semakin memperkuat hubungan antara Riam dan Taib. Tanpa memikirkan beban dan rasa takut, mereka kerap melakukan pertandingan futsal. Riam juga mengajak Taib pergi ke goa, tempat di mana mereka pertama kali bermain futsal. Di sana, mereka pun kembali bermain untuk mengenang momen indah tersebut. Lalu ketika sang kapten sudah pulang, ia dengan sengaja masuk ke kamar Taib. Di sana, ia melihat banyak foto-foto Riam yang dipajang. Hal itu membuatnya marah dan akhirnya mengusir Taib, memaksa dia pergi meninggalkan rumah mereka. Di keesokan paginya, Taib pun terlihat sudah siap untuk meninggalkan rumah sang kapten. Ia merasa sedih karena harus meninggalkan wanita yang ia cintai. Di sisi lain, Riam berada di sebuah bukit dekat rumahnya dan menemukan banyak puntung rokok yang merupakan milik suaminya. Hal ini membuat Riam sadar bahwa saat sang kapten mengatakan ingin pergi berlayar selama 3 hari, sebenarnya itu hanyalah alasan semata. Sebenarnya suaminya ingin menyaksikan pertandingan antara Riam dan Taib di goa. Setelah menyadari hal tersebut, Riam bergegas pergi ke pasar untuk bertemu dengan Taib. Namun tiba-tiba suaminya bertanya dengan curiga. Riam memberikan alasan bahwa ia ingin pergi ke pasar untuk mencari bahan makanan. Setelah tiba di pasar, Riam kecewa karena tidak menemukan Taib. Akhirnya, ia memutuskan pergi ke goa tempat mereka pertama kali bermain futsal. Di saat Riam sedang menangis dan menunggu kehadiran Taib, Taib juga memutuskan untuk kembali ke goa untuk bertemu dengan Riam. Setelah kedua pasangan yang terjebak dalam asmara ini kembali bertemu, mereka pun akhirnya melanjutkan permainan futsal dengan penuh kebahagiaan. Namun saat mereka selesai dan hendak pergi, tiba-tiba sang kapten muncul dan menodongkan senapannya. Disinilah Riam dan Taib terpaksa harus meninggalkan dunia ini, lalu film pun selesai.